Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan kita yang akan kita bahas saat ini adalah seputar kaidah yang penting, perhatikan baik-baik. Kalau suatu amalan itu ada penafian atau peniadaan, nah, itu nanti maknanya bisa yang ditiadakan itu amalan total hilang, bisa yang tiadakan itu apa? Nah, barakallahu fikum, kesempurnaan amalan tersebut. Bisa yang diinginkan adalah apa? Keabsahan, kesahan amalan tersebut. Paham belum? Jadi kalau ada penafian, peniadaan amalan, itu imma peniadaan total hilang amalan tersebut atau kesahihan amalannya yang hilang. Maksudnya sah atau tidak, keabsahannya yang hilang atau kesempurnaannya. Paham ya? Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Peniadaan di situ, perhatikan. Peniadaan di situ peniadaan hilang total imannya atau kesempurnaannya? Kesempurnaannya. Paham baik-baik? Nah, barakallahu fikum. Kadang ada juga yang hilang total. Paham ya? Tidak sah. Kesahihannya yang hilang apa? Kesahihannya hilang. Contohnya apa? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima. Tidak menerima di sini barakallahu fikum berarti tidak sah salatnya. Salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu apabila berhadas. Berarti peniadaan amalan itu imma peniadaan total amalan yang enggak dianggap, imma amalannya dia kerjakan tapi tidak sah amalannya, imma kesempurnaan yang terkurangi. Paham belum? Ayo na'am. Contoh yang lain, la salata fi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. La salata fi hadratit ta'am, tidak ada salat bagi orang yang apa? Apabila makanan sedang hadir di hadapannya. Nah, ini maksudnya kalau salat sah enggak? Sah. Paham ya? Salatnya sah, cuman kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Dikarenakan nanti dia akan terbayang-bayang makanan dihadirkan tadi itu. Jadi bagaimana solusinya? Makan dulu. Kalau makanan sudah hadir siap, antum bertamu misalkan, disajikan bakso, atau semisalnya gulai kambing misalkan sudah siap semuanya. Nah, antum ketika sholat dikhawatirkan apa? Datang pada kalian semuanya bisikan-bisikan atau intinya kurang khusyuk memikirkan makanan tadi itu, dimakan saat itu. Berarti yang ditiadakan bukan sholatnya hilang total, bukan, tapi apa? Kesempurnaannya. Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-mu'allifu asbahullah wa nafyu lil wujudi thumma as-sihhah thumma al-kamali far'ayanna ar-rutbah. Masyaallah. Wa nafyu lil wujudi thumma as-sihhah. Peniadaan untuk wujudnya amalan tersebut, kemudian kesahihannya, kemudian kesempurnaannya. Paham ya? Jadi peniadaan suatu amalan, imma yang ditiadakan untuk amalnya total hilang, imma yang ditiadakan apa? Kesahan, keabsahan, kesahihan amalan tersebut, imma yang ditiadakan apa? Kesempurnaannya. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhil qa'idatu tuwaddih annal asla fil nafyi nafyul wujud. Masyaallah. Hukum asal peniadaan itu meniadakan wujudnya perbuatan tersebut. Kalau ditiadakan dah hilang semuanya perbuatan tadi. Itu hukum asalnya. Fa in ta'adzara bi an kana syai'u mawjudan. Nah, kalau seandainya enggak memungkinkan dengan catatan apa sesuatu itu ada, terwujudkan, fa huwa nafyun lisihah. Berarti yang ditiadakan kesahihannya. Amalannya ada, cuman tidak sahih, enggak sah amalannya. Faham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Dia sholat atau enggak? Sholat, cuman mikirkan makanan. Karena apa? Sudah hadir makanan, dia sholat. Sholatnya ada, cuman yang tiadakan apa? Kesempurnaannya. Paham belum? Nah, kalau kesahihannya, kemudian berikutnya apa? Kesempurnaannya yang tiadakan.
Wa nafyu shihha fil waqi' nafyun lil wujud asy-syar'i, masyaallah. Meniadakan kesahihan suatu amalan pada hakikatnya realitanya adalah meniadakan wujudnya amalan tersebut secara syariat. Li'anna nafya shihha, perhatikan, yakni nafyal i'tidad bihi syar'an. Dikarenakan meniadakan kesahihan amalan berarti apa? Meniadakan teranggapnya amalan tersebut secara syariat. Berarti enggak dianggap amalannya. Kalau enggak dianggap amalannya, berarti ada enggak amalannya? Enggak ada. Paham belum? Ya, na'am barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Ya, kasus-kasus seperti ini. Salat dalam keadaan memakai jubah terbuat dari sutra. Memang dilarang, cuma larangan tersebut tidak kembali kepada salatnya, tapi kembali kepada apa? Memakai sutra. Sehingga salatnya bagaimana? Salatnya sah, cuma dia berdosa. Paham belum? Kenapa berdosa? Karena memakai sutra. Paham soal ini? Salat menggunakan sorban curian. Sorbannya sorban curian. Salatnya sah, dia berdosa karena mencuri. Paham belum? Bedakan ya. Berbeda salat menghadap ke kuburan. Kalau salat menghadap kuburan itu nanti yang ditiadakan apa? Wujud salat itu walaupun dia salat mulai dari awal takbiratul ihram Allahu akbar sampai salam sesuai dengan salatnya Rasulullah, enggak sah. Salatnya enggak dianggap. Karena larangannya apa? La tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Berarti kalau dia salat menghadap kuburan, salatnya sah atau kurang sempurna atau enggak dianggap salatnya? Enggak sah dan sekaligus enggak dianggap. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Wa ma lam yu'tad bihi fa huwa kal ma'dum. Maka sesuatu yang tidak dianggap perbuatan tersebut maka seperti ma'dum, seperti sesuatu yang tidak ada. Karena enggak dianggap. Nah, barakallahu fikum seperti sesuatu yang tidak ada karena nah barakallahu fikum tidak dianggap. Naam. Kita lihat lagi. Fa idza kana la yumkin nafyu shihah, tapi kalau enggak mungkin yang ditiadakan itu kesahihannya, terus apa? Langkah yang berikutnya, bi an kana sahihan ma'an nafi, bersamaan perbuatan tersebut dianggap sah, diiringi dengan larangan, fa huwa nafyun lil kamal. Berarti apa? Peniadaan yang sifatnya apa? Kesempurnaan yang tiadakan. Seperti enggak ada salat ketika makanan sudah hadir di hadapannya. Apakah kalau dia salat enggak sah? Kita katakan sah salatnya, cuman terkurangi apa? Kesempurnaannya karena terganggu tadi itu. Nah, barakallahu fikum karena terganggu. Na'am. Contoh yang lain. Dia salat dalam keadaan menahan kencing atau menahan BAB. Salat dalam keadaan menahan apa? Menahan kencing atau menahan BAB. Salatnya sah, cuma kurang sempurna. Karena apa? Karena di situ nanti dia tidak fokus. Paham ya? Dari peniadaannya kesempurnaan ditiadakan. Seperti tadi itu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Apakah maknanya enggak ada iman sama sekali atau tidak sempurna keimanannya? Tidak sempurna keimanannya. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di sini. Kata beliau fahuwa nafyunil kamal. Berarti ada 3 kemungkinan. Walaupun 3 kemungkinan sebenarnya kemungkinan pertama ini masuk dalam kemungkinan kedua. Kalau sudah tidak dianggap sah, enggak sah, otomatis apa? Enggak dianggap perbuatannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi pertama, enggak dianggap perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, tidak dianggap sah perbuatannya, enggak sahih. Ketiga, yang ditiadakan kesempurnaannya. Pertama kedua ini sama aja sebenarnya. Paham ya? Otomatis kalau enggak dianggap sah, enggak dibilang sah, enggak sahih, ya berarti enggak dianggap perbuatannya itu. Naam. Kita lihat lagi. Fa qauluhu wa nafyun lil wujud, yakni idza warada an-nafyu 'ala syai'in fa innahu nafyun li wujudihi. Maksudnya apabila datang peniadaan atas suatu perbuatan, berarti yang diinginkan adalah meniadakan wujudnya perbuatan tersebut. Paham belum? Tidak ada gitu. Summa shihah, kemudian kesahihan amalan, summa litartib, summa dalam ilmu bahasa Arab tartib artinya kemudian. Beda sama apa? Nah, barakallahu fikum dengan fa. Fa juga bisa dikatakan urut, cuman kalau fa itu bila tarahi. Kalau summa dengan tarahi. Apa maksudnya? Diiringi dengan tenggang waktu. Ja'a Muhammadun summa Amrun. Telah datang Muhammad kemudian Amr. Datangnya kapan? Bisa 1 jam kemudian, bisa 2 jam kemudian. Tapi kalau pakai fa, ja'a Muhammadun fa Amrun, artinya sama.
telah datang Muhammad kemudian Amr tadi datangnya langsung. Begitu Muhammad datang, Amr datang juga. Tanpa ada muhlah. Paham belum? Na'am barakallahu fikum, itu bedanya itu aja. Kita lihat. Kata beliau, "Tsumma litartib," yakni idza lam yumkin nafyul wujud bi an kana al-manfi mawjudan fa nafyul istihah. Kalau enggak memungkinkan peniadaan itu meniadakan wujud amalan tersebut dengan catatan bahwasanya yang tiadakan ternyata ada perbuatannya, maka yang tiadakan adalah kesahihannya. Orang salat, cuman dia pikirannya ke makanan tadi itu yang sudah dihadirkan. Dia salat 4 rakaat, wujud salatnya ada enggak? Ada, berarti yang ditiadakan kesempurnaannya gitu loh. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum, summal kamal, kemudian peniadaan kesempurnaan, yakni idza lam yumkin nafyus sihah bi an dallat dalil ala anna al-manfiy sahih kana nafyu nafyan lil kamal. Masyaallah. Maksudnya apabila tidak memungkinkan peniadaan kesahihan amalan tersebut, yaitu dengan catatan adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditiadakan itu dianggap sahih, maka peniadaan di situ ada peniadaan apa? Kesempurnaan. Peniadaan kesempurnaan perbuatan tersebut. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Paham maksudnya? Ewa. Qauluhu far'ayanna rutsbah. Rutsbah itu urutan. Jagalah baik-baik urutannya. Pertama meniadakan na'am barakallahu fikum, meniadakan semua amalannya. Ewa. Yang kedua yang ditiadakan apa? Keabsahan atau kesahihan amalan tersebut. Yang ketiga yang ditiadakan kesempurnaan amalannya. Itu yang perlu dijaga kata beliau. Ir'ayanna fi'l amr minal mura'ah, minal mura'ah. Jadi fi'l amr dari ir'ayanna ini fi'l amr, artinya mura'ah, menjaga. Muakkadun bin nun taukid, dikuatin nun taukid. Ir'ayanna nun taukid sakilah. Yakni annaka tabda awalan bihamlin nafyi 'ala nafyil wujud. Pertama kali antum awali adalah meniadakan peniadaan wujudnya amalan tersebut. Nam summa bihamlihi 'ala nafyis sihah. Kemudian setelah itu membawa kepada peniadaan apa? Kesahihan amalan tersebut. Summa bihamlihi 'ala nafyil kamal. Kemudian setelah itu membawa kepada apa? Peniadaan kesempurnaan amalan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Peniadaan ada 3 kemungkinan. Ditiadakan amalan total, ditiadakan keabsahannya, kesahihannya, yang ditiadakan kesempurnaan amalan. Kita lihat lagi. Idza qult, apabila engkau katakan atau aku katakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Yang ditiadakan apanya ini? Tidak ada pencipta satupun yang bisa menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Yang ditiadakan apa? Kesempurnaannya atau kesahihannya atau wujudnya? Wujudnya, enggak ada satu pun yang bisa mencipta kecuali siapa? Allah Ta'ala. Berarti yang tiadakan bukan kesahihannya, bukan kesempurnaannya, tapi benar-benar wujudnya enggak ada sesuatu pun yang ada itu loh. Yang mampu menciptakan kecuali siapa? Allah Ta'ala. Itu pahami ya, berarti masuk yang pertama. Fa hadza nafyun lil wujud. Ini berarti meniadakan wujudnya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yakhluq illallah azza wa jalla. Dikarenakan di sana enggak ada seorang pun yang mampu mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-musyrikun, sampai orang musyrikin saja, alladzina ankaru tauhidal ibadah, yang mereka mengingkari tauhid ibadah, aqarru bi anna Allah wa khaliq. Mereka meyakini, mengakui bahwasanya Allah Taala itu pencipta. Oleh karena itu tauhid yang inti, tauhid yang inti yang jadikan patokan, rujukan, barometer itu tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah, itu yang inti. Sehingga kalau cuma mengakui Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, enggak dianggap. Paham ya? Enggak dianggap. Barakallahu fi. Karena apa? Karena belum mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Yang kedua, la salata illa biwudu. Tidak ada salat kecuali dengan wudu. Berarti apa yang ditiadakan ini? Hadza nafyun sihah. Ini peniadaan mengenai kesahihannya. Berarti salatnya enggak sah. Salatnya enggak sahih kalau dia enggak wudu. Paham belum? Tapi salatnya ada enggak? Ada saja, dia salat bisa salat. Tapi sahih salatnya sah enggak? Enggak sah. Li'anna al-insana qad yu'addi af'alas salati bila wudu.
Dikarenakan bisa jadi orang itu menunaikan perbuatan salat tanpa wudu. Fayakunun nafyu nafyan lis-shihhah. Berarti peniadaan sini meniadakan kesahihan salat tersebut. Salatnya ada cuma tidak sahih. Nah, barakallahu fiik. Lakinnahu anna ahadan idda'anahu linafyil kamal, tapi kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku, ini yang ditiadakan kesempurnaannya. Salatnya sah cuma enggak sempurna. Wa qala, kemudian dia mengatakan al-ma'na la salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna. Qulna lahu, kita katakan kepadanya la nahmiluhu ala nafyil kamal hatta yata'adzar hamluhu ala nafyis sihah. Penting ini. Kita tidak akan membawa kepada makna peniadaan kesempurnaan sampai tidak memungkinkan membawa kepada apa? Peniadaan kesahihannya. Berarti apa? Selama yang ditiadakan dan memungkinkan yang tiadakan itu kesahihannya, berarti dibawa kepada makna yang asal dari itu. Jadi enggak sahih orang salat tanpa wudu. Paham belum? Enggak sahih orang salat tanpa wudu. Kan itu. Nah, bukan enggak sempurna. Kalau enggak sempurna berarti dianggap sah salatnya. Tapi ini enggak sah, berarti yang namanya enggak sah dianggap enggak salatnya? Enggak dianggap. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, contoh yang berikutnya yang kesempurnaannya. Perhatikan baik-baik ini ya. La salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat yang sempurna. Ingat-ingat ngartikannya ya. Tidak ada salat itu maksudnya salat yang bagaimana? Tidak dianggap salatnya atau tidak ada salat yang sempurna. Kita katakan tidak ada salat yang sempurna. Ketika apa? Sudah hadir makanan, ingat-ingat. Hadir makanan itu antum taruhlah bertamu, berkunjung. Sudah disiapkan di hidangannya di hadapan antum itu loh. Tinggal menyantap saja gitu loh. Gulai sudah ada, tongseng sudah ada, bakso sudah siap, nasi sudah mateng, sudah siap semua di hidangan antum. Anak tak sholat dulu ya. Jangan. Kenapa jangan? Dikhawatirkan nanti kalau dia sholat terpikir-pikir itu loh. Baksonya itu lezat ya. Paham ya? Pikir-pikir wah, tongseng sapi atau kambing ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga merusak kekhusyuan salat. Enggak sempurna salatnya. Nah, terus bagaimana? Ya makan dulu. Kalau udah hadir. Tapi kalau misalkan sebentar lagi sudah mau matang nih masakannya. Nah, barakallahu fikum, ini sudah siap soto, tongseng, gulai, tapi nunggu sebentar, mungkin 5 menit lagi baru matang. Nah, berarti belum siap. Saat itu sholat dulu gitu loh. Tapi kalau siap dihadirkan di hadapan antum, kok antum malah sholat, itu sah sholatnya, cuman enggak sempurna karena ada bayang-bayangan tadi itu. Tabiat manusia seperti itu mesti. Jarang sekali dia sudah lihat makanan kemudian ketika sholat dia khusyuk, itu jarang sekali. Teringat-ingat. Baksonya, wah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini bagus sekali ya contohnya. Kata beliau, hadza nafyul kamal, ini peniadaan kesempurnaan amalan tersebut. Li'anna sholata mawjudatun was-shihhah tsabitah. Dikarenakan salatnya ada dan kesahihannya ada. Li'annana na'lam anna hadzal rajula ata bis-sholati 'ala jami' syurut wal arkan wal wajibat. Karena kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya 6 orang ini dia salat mendatangkan semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat. Walam yukhil bisyai'in, dan dia tidak apa? Tidak melanggar sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada satu pelanggaran yang dia langgar, enggak terluputkan syarat-syaratnya, tidak pula rukun-rukunnya, tidak pula kewajibannya. Lakin perhatikan itu, akan tapi lamma kanat hadratut ta'ami tushghiluhu an salatihi. Akan tapi tatkala hadirnya makanan tersebut membuat dia itu sibuk, menyibukkan dia dari salatnya, terpikir-pikir, terbayang-bayang. Qala Rasul alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah hadir. Ingat-ingat, hadir di sini bukan masih dimasak, bukan. Benar-benar hadir di hadapan antum. Orang kan kadang bertamu, ya enggak? Bertamu, makanan ada yang disajikan, ada yang masih dimasak. Datanglah azan, menyeru untuk sholat, makanan belum siap, belum mateng, baksonya belum mateng, tongsengnya belum siap, gulainya belum jahiz, paham ya? Nah, di situ antum nunggu dulu atau sholat dulu? Kalau di situ nunggu dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Tapi kalau antum datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol, ini
Datanglah hidangan-hidangan tadi itu. Nasi sudah siap, bakso, soto, tongseng, mie ayam, semua sudah dihidangkan semuanya. Paham ya? Datanglah adzan menyeru untuk sholat. Antum sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Kenapa kok makan dulu? Sholat wajib. Nah, khawatir nanti hilang kekhusyuan di dalam sholatnya sehingga sholatnya tidak sempurna. Ini penting ya nih. Walaupun kelihatannya kayak gini tapi mesti ada kaitannya itu ya. Kadang kita bertamu ini itu. Nah, kata beliau, "Aila sholata kamilah", tidak ada sholat yang sempurna. Nah, wala naqulu innahu li nafyi shihah. Kita enggak mengatakan tidak sah salatnya. Li'anna nafy shihah yakunu li fawati syartin aw li wujudi mani'. Karena kalau dikatakan enggak sah, yang ditiadakan itu keabsahan, kesahihan salatnya, itu terjadi kalau apa? Fawat, terluputkan. Dikarenakan terluputkan syaratnya atau karena ada penghalangnya. Ini enggak ada penghalangnya. Syaratnya lengkap, penghalangnya enggak ada. Wa hadza ghayatu ma fihi annahu yanshaghil qalbi nam qalbu bihi. Ini paling minimnya kata beliau. Ujung-ujungnya atau puncaknya ini adalah apa? Bisa menyibukkan hatinya dengannya. Ya kan? Sudah hadir makanannya, tongseng kambing, sate kambing di hadapan antum itu. Datanglah adzan dikumandangkan untuk menyeru salat, kami mengajak salat. Antum langsung wah, salat dulu aja lah. Ketika salat dulu takbir Allahu Akbar. Satenya kambing muda atau kambing tua ya? Baunya sedap sekali, terbayang-bayang gitu loh itu. Anak ulang-ulang itu biar nanti kita paham dalam masalah ini. Jangan malah apa? Salat dulu, disantap dulu jangan tadi itu. Biar nanti salatnya tenang. Nah, ini ingat-ingat kalau sudah siap. Kalau belum siap harus nunggu dulu. Jangan nunggu antum, salat dulu. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fiik, wan shighalul qalbi la yabtul shalah. Sedangkan sibuknya hati itu enggak batalkan salat. Kita semuanya kadang kalau salat apakah khusyuk terus? Tidak kan? Nah, barakallahu fiik. Kadang-kala kalau kita salat itu kan enggak semuanya khusyuk terus. Kadang ada kesibukan hatinya, itu enggak sama batalkan salat, cuman mengurangi pahala apa? Salat, kesempurnaan salat terkurangi. Contohnya antum naruh barang, awalnya nyimpan pensil, taruh di sini. Lupa dia nyari mana yang pensilnya di, tak taruh lagi, padahal tak pakai, enggak ada. Ketika salat antum ingat, Allahu Akbar. Oh, ternyata di sini naruhnya. Ingatnya ketika salat, berarti kan hatinya tersibukkan. Batal enggak salatnya? Batal enggak salatnya? Ya batal, cuman kesempurnaannya terkurangi. Paham belum? Salatnya enggak batal di situ. Paham ya? Karena yang namanya orang salat itu untuk khusyuk ini termasuk perkara yang sangat jarang orang bisa mewujudkannya, tapi kita mengupayakan. Karena yang namanya orang kan tersibukkan, banyak pikiran itu ya, upayakan dihilangkan. Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsa anna syaitan idza uqimatis shalah walahu durat. Allah musta'an. Dengan dalil bahwasanya setan itu, bahwasanya Rasulullah SAW mengkisahkan bahwasanya setan itu apabila salat ditegakkan dia pergi, berpaling dalam keadaan dia memiliki apa? Dalam keadaan dia mengeluarkan angin. Paham ya? Durat, kentut. Nah ya, setan. Setan apa namanya yang suka ganggu ketika salat? Apa namanya setannya? Antum? Hasan? Yang suka ganggu ketika salat setan apa namanya? Ma'ruf itu disebutkan dalam hadis itu ya. Apa antum? Khanzab. Yang ganggu itu ya, bisik-bisik. Summa yarji' yuhaddits al-musalli, kemudian datang dia. Sudah pergi kentut, kemudian datang apa? Mengajak bicara orang yang salat tadi. Udkur kata, ingatlah ini, ingat seperti ini. Oleh karena itu seringnya kalau dia punya barang hilang, ingatnya ketika salat. Seringnya gitu, nyari-nyari enggak ketemu, ini salat, Allahu Akbar. Ternyata kuncinya tadi di atas mobil. Ingatnya ketika salat itu loh. Seringnya gitu. Nah, itu yang namanya setan mengganggu gitu ya. Hatta la yadri ma shalla, sampai dia enggak tahu berapa rakaat dia salat. Bayangkan itu. Fadalla ala anna shighal al-fikri la yujibu butlan shalah. Ini menunjukkan bahwasanya sibuknya pikiran, banyaknya pikiran mikir sesuatu itu tidak sampai membatalkan salat. Tidak sampai membatalkan apa? Salat. Nah, barakallahu fiikum, tapi mengurangi apa? Kesempurnaan salat. Tambah dikit lagi.
Kata beliau, fa idza ja'a an-nassu muhtamalan li hadza wa hadza, apabila datang dalil dikemungkinkan memiliki makna ini dan ini, misal la salata ba'da salatil asr hatta taghrib asy-syams, tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ini penting ini. Tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam baru ada salat apa namanya? Antum? Salat maghrib. Nah, ini ada ihtimal. Ihtimalnya apa? Salat sunnah yang sifatnya sengaja itu enggak ada. Tanpa udzur, tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan ada. Seperti apa? Salat tahiyatul masjid. Antum masuk masjid mau duduk. Salat atau enggak? Salat walaupun habis asar. Paham belum? Contoh yang lain. Salat janazah. Salat janazah walaupun salat janazahnya habis asar karena namanya dzatul asbab. Yang memiliki sebab itu boleh. Wa illa hukum asalnya enggak boleh. Wa ana salat sunnah, enggak boleh. Paham belum? Seperti 2 rakaat sebelum subuh. Antum terlambat, antum melakukan setelah salat subuh, boleh enggak? Boleh karena ada sebabnya, keterlambatan dari itu menggantikan. Tapi kalau menyengaja, wah kamu tambah lagi biar pahalanya banyak katanya. Salat subuh sengaja dia salat sunnah, enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Naam. Kita lihat, halil ma'na la salata kamilah, apakah maknanya enggak ada salat yang sempurna? Aw la salata shahihah, atau maknanya tidak ada salat yang sah? Naqul, al aslu anna al murada la salata shahihah. Hukum asalnya maknanya tidak ada salat yang sah. Tidak ada salat yang sah, yang sahih. Fala tasihhu shalah fi awqatin nahi. Maka tidak ada salat yang sah di waktu-waktu yang dilarang. Ada 5 waktu, ingat-ingat. 5 waktu dilarangnya salat. Sebutkan antum di antaranya. Setelah subuh. Terus satu lagi. Antum diam. Setelah asar. Tambah lagi. Ketika terbit matahari. Begitu terbit salat enggak boleh. Nunggu dulu sedikit tombak, salat duha namanya. Kemudian satu lagi. Masih 2 lagi, cuma 1 lagi yang antum sebutkan. Terbit matahari, begitu terbit enggak boleh. Haram sampai setinggi tombak, waktu awal salat duha itu baru salat duha. Apa? Ketika matahari tengah-tengah, sebelum zawal itu tengah-tengah itu bayangan belum zawal, belum ada kemiringan, kecondongan bayangan itu ya, tengah-tengah itu enggak boleh, haram. Satu lagi. Apa? Sebelum terbenam. Ketika terbenam matahari. 5 ini terbagi menjadi 2. Apa? Naam, larangan keras, larangan ringan. Yang keras yang mana, Abdurrahman? Apa? Ketika? Sebutkan 3. Yang 3 mana? Apa? Ketika terbenam. Ketika tengah-tengah. Nah, setelah subuh kan. Ketika terbit matahari. 2 larangan ringan, habis subuh, habis asar. Kita tutup dikit lagi. Barakallahu fikum, kata beliau, wa qalna wa dhahiru, kata beliau. Aduh sini ya. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya salat dawatul asbab diperbolehkan. Adapun kalau salat yang tidak ada sebabnya, menyengaja di waktu-waktu larangan itu dilarang. Nah, kata beliau barakallahu fikum, illa salatul fardhah, kecuali salat wajib. Kal maqdiyah masalah seperti qada. Seperti qada. Itu berarti ada sebabnya kan? Baru boleh walaupun di waktu larangan, karena kan man nama an salatin aw nasiyaha fasa'nan fa kafaratuha hina dzakaraha. Ya kan? Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka kafarahnya menggantikannya ketika dia ingat dan sadar, sadar langsung menggantikan walaupun di waktu-waktu
larangan. Wa sholatul lati laha sababun minan nawafil 'alal qaulir rajih, dan salat yang dia memiliki sebab dari salat-salat sunnah yang ada berdasarkan pendapat yang kuat. Naam. Wa bina'an 'ala hadzal qaul ar-rajih, dibangun di atas pendapat yang kuat ini, lau dakhalal insanul masjida, kalau seandainya ada orang masuk ke masjid. Wah, ini gimana ini? Dakhala ini kan fi'il muta'addi atau lazim ini? Belajar nahwu dan ingatkan, dakhala fi'il lazim atau muta'addi di sini? Lazim kan? Tapi kok masjida? Dakhalal insanul masjida. Biasanya dakhaltu ilal masjidi biasanya. Kok bisa ya ini? Bagaimana ini? Antum tahu jawabannya? Kok bisa? Tahu enggak? Dakhala al-insanul masjida. Antum? Ingat enggak antum? Nanti Bu Tamimah sebutkan juga nanti ya. Apa ingat? Tahu enggak? Antum tahu? Antum? Tahu? Ayo. Apa? Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Antum tahu? Antum tahu? Ayo, apa? Kenapa? Di dari lau. Oh, enggak ada kaitannya lau di situ. Paham ya? Di situ dikenal dengan mansubun ala naz'i al-khafid. Mansubun ala naz'i al-khafid. Artinya dia itu mansub dengan membuang huruf jar. Paham ya? Nanti ada namanya mansubun bin naz'il khafid. Jadi mansubnya dengan membuang huruf jar. Aslinya dakhala al-insanu ilal masjidi. Paham belum? Nah, seperti itu. Jalastul kursiyya enggak boleh aslinya. Jalastul ala kursiyya itu nanti namanya mansub dengan membuang huruf jar. Di Mutamimah di akhir-akhir dibahas nanti ya, seputar maf'ul bih insyaallah taala. Naam. Kalau seandainya ada orang masuk masjid setelah ba'da salatul asr, setelah salat asar, fa innahu la yajlis hatta yusalli rak'atain, maka dia enggak boleh duduk sampai salat 2 rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Falawid da'a syakhsun annal murada la salata kamilah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku yang diinginkan itu adalah apa? Adalah tidak ada salat yang sempurna. Qulna, kita katakan hadza khilaful asl. Ini menyelisih asal, menyelisih kaidah asal. Wa kullu man yad'i khilafal asl fa 'alaihi dalil. Yang mengatakan na barakallahu fikum, mengatakan dengan ucapan yang berseberangan dengan hukum asal, maka ditantang, diperintahkan mendatangkan dalil. Dalilnya mana? Dalil-dalilnya mana kalau ini yang dihilangkan kesempurnaannya? Belum. Nah, ditanya karena hukum asalnya di sini yang dihilangkan bukan kesempurnaannya, tapi yang dihilangkan apa? Keabsahan atau kesahihan salatnya. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun pembahasan berikutnya karena panjang mengenai salat sendirian di belakang shaf, pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya bagaimana kemarin? Salat sendirian di belakang shaf sah atau enggak? Atau dirinci? Rinciannya apa, Bang? Sebutan, Bang. Naam, ahsan. Kalau dia salat sendirian di belakang shaf, padahal shaf depannya masih kosong, sendiri di belakang shaf, salatnya enggak sah. Paham? Rincian yang kedua, kalau seandainya shaf depannya penuh, maka dia boleh salat di belakang shaf sendirian. Kalau apa? Walaupun enggak ada yang lainnya. Adapun menarik jamaah depan tarik gini, itu nanti apa? Dilarang. Kenapa? Karena membuat renggang shaf yang depannya atau membuat orang kaget. Kemudian kalau dia langsung jalan menuju samping imam, itu juga enggak diperkenankan karena dikhawatirkan orang terkelabui dikirain imamnya 2 atau 3 atau lebih misalkan. Paham ya? Atau nanti dikhawatirkan dia akan apa? Melangkah ke shaf-shaf yang di depannya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Salat sendirian belakang shaf kalau ada udzur yang syar'i darurat tadi itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.